Haleluya. Shalom. Shalom. Semua sehat? Amin. Haleluya. Itu adalah berkat Tuhan yang sangat spesial bagi kita. Kalau saat ini kita masih dalam keadaan sehat, kuat, dan terus ada di dalam berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat 42 dan 43. Haleluya. Kalau sudah mendapatkan, kita akan baca bersama-sama. Matius 21 ayat 42 sampai dengan ayat 43. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, belumkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat siang hari ini akan mengajar kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang menyebut diri kita adalah orang Kristen, orang percaya. Kristen itu adalah pengikut Kristus, seharusnya adalah orang-orang percaya kepada Kristus. Kita mau belajar di mana saat ini Tuhan ingin mengajar kepada kita. Firman Tuhan saat siang hari ini mengatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Kita sering sekali membaca di dalam Alkitab ini kalimat tentang batu penjuru, tapi banyak sekali orang gak ngerti apa sebenarnya batu penjuru itu. Yang kita tahu kan ya batu beton misalnya gitu ya, atau batu kayu. Tapi hanya di dalam Alkitab kita ini yang sering kita menemui kalimat batu penjuru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan pelajari terlebih dahulu apa sebenarnya batu penjuru itu. Saudaraku, batu penjuru itu adalah sebuah batu yang berbentuk khusus, ya, batu yang berbentuk khusus dan pada umumnya dia berbentuk persegi panjang, dia besar, kuat dan kokoh. Dan biasanya batu penjuru ini digunakan menjadi pengikat pada sebuah bangunan pada zaman dahulu di bangsa Israel. Jadi batu penjuru itu adalah batu yang dapat mengikat, ya. Struktur bangunan itu agar bangunan itu kokoh berdiri. Kalau zaman dulu kan belum ada namanya beton ya, belum ada. Jadi zaman dulu itu bangunan di bangsa Israel itu dibangun di atas batu penjuru itu. Batu penjuru itu fungsinya sebagai pengikat yang ditempatkan tepat, harus tepat. Kalau nggak tepat itu tidak ada fungsinya. Tetapi batu penjuru itu harus ditempatkan di suatu tempat untuk dapat mengikat struktur bangunan tersebut. Biasanya batu penjuru itu diletakkan di fondasi di sudut tembok. Di sudut, pasti ya, bangunan itu ada sudutnya kan. Itu batu penjurunya diletakkan di situ. Kadang-kadang seorang tukang bangunan itu tidak jeli dan tidak mengenal batu penjuru, sehingga karena bentuknya yang berbeda dengan batu-batu pada umumnya, maka batu penjuru ini yang sebenarnya fungsinya sangat besar itu dibuang begitu saja oleh tukang-tukang bangunan ini, karena dia tidak tahu dan dia
tidak mengenal fungsi daripada batu penjuru itu. Batu penjuru biasanya diletakkan di sudut atau di pojok sebuah bangunan. Walaupun ingat sekarang itu sudah jarang digunakan. Karena apa? Sekarang udah ada beton ya, di mana cor-coran yang di dalamnya ada kerangka besinya. Kalau zaman dulu nggak ada batu penjuru yang digunakan. Jadi batu penjuru ini ditaruh di sudut bangunan di titik bertemunya dua dinding. Bayangkan saya, coba kita bisa membayangkan batu penjuru itu diletakkan di pojok di titik pertemuan dua dinding yang akan menyatukan dinding itu menjadi sebuah bangunan yang kokoh ketika bangunan itu berdiri di atas batu penjuru itu. Jadi batu penjuru itu akan menyambungkan dan menyatukan dinding yang satu dengan dinding yang lain. Tadi saya mengatakan batu penjuru itu biasanya batu yang besar, kokoh, kuat, dan sangat akurat. Sehingga apa? Ketika batu penjuru itu diletakkan, maka batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran yang lainnya dalam konstruksi gedung itu. Jadi semuanya bangunan harus disejajarkan dengan batu penjuru itu. Nggak boleh melenceng. Supaya apa? Supaya bangunan itu kokoh berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu siapa sebenarnya dimaksud oleh batu penjuru? Di dalam Alkitab kita, di dalam bacaan kita saat siang hari ini, kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuat oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Haleluya. Ternyata yang disebut di dalam ayat firman yang kita renungkan saat siang hari ini, batu penjuru itu adalah Kristus sendiri. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai batu penjuru? Karena dia telah terpilih secara khusus oleh Allah yang ditentukan menjadi fondasi kehidupan saudara dan saya, menjadi fondasi kehidupan dan dasar keselamatan bagi setiap kita orang yang percaya. Makanya batu penjuru itu harus diletakkan di dasar, dan bangunan yang berdiri di atasnya tidak boleh melenceng keluar dari jalur daripada arah atau patokan daripada batu penjuru itu. Dan ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika batu penjuru itu sudah ditaruh Tuhan menjadi fondasi kehidupan dan dasar keselamatan bagi setiap kita, maka tidak ada lagi keselamatan di luar daripada Yesus Kristus yang kita sembah saat siang hari ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Tidak ada nama lain. Jadi berbahagialah saudara dan saya yang mau percaya kepada Yesus Kristus, karena tidak ada keselamatan di luar Yesus yang kita sembah saat siang hari ini. Kalau Yesus Kristus itu adalah batu penjuru menjadi fondasi kehidupan dalam saudara dan saya, maka saudara harus menjadikan Yesus menjadi batu penjuru dalam hidup kita, supaya kita mendapatkan kehidupan dan keselamatan. Bukankah firman Tuhan berkata tidak ada keselamatan di luar Yesus? Dan bila mana engkau ingin mendapatkan kehidupan, artinya engkau harus berfondasikan kepada batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, batu penjuru adalah batu yang menentukan arah sebuah bangunan. Jadi bangunan itu fokusnya, patokannya itu pada batu penjuru itu, pembangunannya. Jadi nggak asal-asal. Jadi kalau Yesus adalah batu penjuru, berarti Tuhan Yesus adalah pusat dari segala aspek kehidupan kita, pergerakan kita, aktivitas hidup kita, semuanya harus berorientasi
yang artinya kita harus hidup di dalam kebenaran, supaya batu penjuru ini berfungsi atas hidup saudara dan saya. Kenapa kita harus menjadikan Yesus menjadi batu penjuru dalam hidup kita? Karena hanya Kristus yang sanggup mengendalikan hidup kita. Saudara sudah dapat kesaksian kan? Banyak loh yang karyawan-karyawan ini gajinya dipotong hanya separuh. Hanya separuh saya dengar. Tapi kalau di tempat ini masih ada yang menerima gaji full padahal kerjanya hanya setengahnya. Setengahnya lah. Kalau sehari seminggu kerja seminggu tidak, setengahnya. Tapi gajinya penuh. Itu karena apa? Semuanya kehidupan kita ini atas kendali Tuhan. Kendali Yesus yang kita sembah saat siang hari ini. Oleh karena itu percaya, jadikan Kristus menjadi batu penjuru dalam hidupmu, menjadi fondasi dasar keselamatanmu, fondasi kehidupanmu, supaya hidupmu ada di dalam ruang pengendalian Tuhan. Kalau dikendalikan artinya apa? Diawasi, diperhatikan apa saja yang menjadi keperluan, kebutuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi orang Kristen atau menyebut diri kita adalah orang percaya, seharusnya kehidupan kita, rohani kita ini seharusnya dibangun di atas dasar yang benar, yaitu di dasar batu, di atas dasar batu penjuru, yaitu kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus sendiri. Kalau dibangun di atas dasar yang lain, berarti kita sedang tersesat. Kita sedang salah jalan. Banyak orang yang sesat, tersesat atau salah jalan. Karena apa? Tidak mengambil Yesus Kristus menjadi fondasi di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang Kristen tetapi kita tidak mengarahkan hidup kita kepada Yesus, sama saja kita sedang berusaha melepaskan diri dari struktur bangunan yang seharusnya keluar, melenceng. Kalau ada bangunan yang di luar berdirinya melenceng dari fondasinya, pasti bangunan itu akan cepat roboh. Kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata di luar Yesus engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin ada yang berdalih, buktinya aku tidak percaya kepada Yesus, aku hidup kok, aku menikmati, aku jadi orang hebat, aku jadi orang yang berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin itu benar, tapi ingat, yang saudara terima itu berkat umum. Saudara tahu berkat umum pasti, kita sudah pernah bahas berkat umum. Berkat umum itu artinya berkat yang Tuhan berikan bagi semua manusia yang ada di dunia ini, seperti Tuhan memberikan matahari. Semua boleh menikmatinya kan? Tuhan memberikan udara ini gratis, semua boleh menikmatinya. Boleh kalau ada yang berkata aku tidak percaya kepada Kristus, tapi buktinya aku diberkati. Banyak yang berkata seperti itu. Itu adalah berkat umum yang boleh diterima oleh siapapun juga. Tetapi ingat, adakah berkat khusus yang bisa engkau terima apabila engkau hidup di luar Yesus? Berkat khusus adalah berkat keselamatan. Berkat keselamatan yang Tuhan anugerahkan spesial bagi orang-orang yang percaya. Dapatkah engkau menerimanya? Sekalipun engkau memiliki seluruh isi bumi ini, engkau tidak dapat menerimanya apabila engkau tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Maka firman Tuhan di sini dikatakan batu yang dibuang oleh tukang
tadi mengatakan bahwa tukang bangunan itu adalah kamu sendiri. Kita orang Kristen, kita orang yang mengaku diri kita adalah orang percaya, inilah tukang-tukang bangunan itu yang membuang batu penjuru ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mengaku dirinya orang Kristen dan percaya kepada Kristus, tetapi secara tidak langsung sebenarnya dia sudah menolak batu penjuru itu. Dia buang karena apa? Karena dia tidak tahu dan tidak mengenal siapa batu penjuru itu yang sebenarnya. Saudaraku, sikap kita terhadap Tuhan Yesus hari ini sangat menentukan kehidupan kita di masa depan. Bukan hanya masa depan kita di dunia ini, tetapi juga di masa kehidupan yang kedua kelak, di dalam kehidupan kekal. Jadi sikap kita ditentukan hari ini loh. Hari ini, maukah kita menjadikan Yesus Kristus menjadi batu penjuru dalam hidup kita? Mungkin kita berkata bahwa kita tidak pernah menolak Tuhan Yesus. Kita tidak pernah menolak Tuhan Yesus. Buktinya aku kan menjadi orang Kristen. Sering saya sampaikan dari mimbar ini, Kristen yang sesungguhnya bukan hanya dilihat dari atributnya. Kristen yang sesungguhnya tidak hanya dilihat dari KTP-nya. Kristen yang sesungguhnya tidak hanya dilihat dari pasangan yang ada di rumahnya, yang ada salib dan ada gambarnya Yesus. Bukan itu yang dilihat, tetapi Kristen yang sesungguhnya yang dilihat adalah orang-orang yang benar-benar serius mengasihi dan melakukan kebenaran. Itulah Kristen yang sesungguhnya. Karena Kristen itu banyak, tapi ingat, belum tentu mereka mau menjadi Kristen yang sesungguhnya. Karena Kristen yang sesungguhnya ini tidak gampang. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus, apa yang benar. Tuhan memanggil kita, artinya kalau kita menjadi orang Kristen ini, kita ini adalah panggilan, dipanggil oleh Tuhan. Catat, masih dipanggil. Dipanggil belum tentu terpilih loh. Allah memanggil kita dipanggil menjadi umat pilihan Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tetapi untuk menjadi pilihan Tuhan itu ada perjuangannya. Kalau kita dipanggil Tuhan, firman Tuhan berkata bukan untuk melakukan hal yang cemar, hal yang dosa, bukan. Tetapi kita dipanggil untuk melakukan hal yang kudus, hal yang benar. Tetapi kalau kita menolaknya, berarti kita sedang menolak Allah, menolak Tuhan kita. Artinya banyak orang Kristen yang menolak Tuhannya sendiri. Kenapa? Karena mereka masih mau hidup di dalam dosa, karena mereka masih mau hidup di dalam kubangan lumpur yang tidak pernah mau mereka tinggalkan. Mungkin saudara berkata tidak ada manusia yang tidak berdosa, benar. Tetapi ingat, harus ada perjuangan di dalam diri kita untuk terus setiap hari berbenah diri, melakukan penyucian diri, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita ini masih panggilan loh. Ingat, kita masih panggilan. Kalau kita mau menjadi pilihan, lakukan.
hidupmu. Haleluya. Seharusnya sebagai orang Kristen kita harus hidup sebagai manusia yang baru, yang menanggalkan manusia lama kita supaya kita bisa menjadi pilihan. Catat, kita harus berusaha menjadi pilihan. Jadi pilihan itu bukan anugerah, panggilan. Saudara, anugerah kita dipanggil semua. Tapi kalau pilihan itu harus ada perjuangan di dalam diri kita. Ada perjuangan di dalam hidup kita supaya kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Efesus 4 ayat 21 sampai ke 24. Firman Tuhan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Firman Tuhan berkata kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Bukankah orang Kristen ini sudah sering mendengarkan khotbah secara langsung, khotbah secara online, bahkan menerima setiap pengajaran-pengajaran itu? Semuanya dilakukan Tuhan untuk menjadikan saudara dan saya masuk di dalam proses menjadi pilihan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata ketika kita sudah menerima pengajaran dan pendidikan daripada Tuhan, kita harus berubah dong. Tanggalkan manusia lama kita. Manusia lama yang masih penuh dengan kedagingan ini harus kita tanggalkan untuk memiliki manusia baru di dalam diri kita, supaya kita ini dibaru di dalam roh dan pikiran kita. Roh kita dan pikiran kita harus dibaru. Yang selama hidup kini kita hidup di dalam dosa harus dirubah. Tadi kalau pemimpin puji-pujian mengatakan jangan dengar orang yang berkata negatif. Betul, gak usah kita dengar orang yang berkata negatif. Yang negatif itu kita buang. Kita selalu katakan positif. Yesus udah siap. Haleluya. Yesus kita sanggup melakukan segala perkara yang di luar pikiran kita sebagai manusia. Jadi kita harus terus punya pikiran positif kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sudah mengaku bahwa kita ini adalah orang percaya, orang Kristen, seharusnya kita sudah menjadi manusia baru. Manusia lama kita tinggalkan. Kita harus melakukan perubahan, perombakan di dalam diri kita. Kita harus metamorfosa, bermetamorfosa. Apa itu metamorfosa? Metamorfosa perubahan dari hal yang paling menjijikkan. Metamorfosa itu kan terjadi kepada ular yang sangat menjijikkan. Kalau kita melihat ular kita kan lari kan, kita beli. Tapi ketika ular itu mau berubah diri menjadi kupu-kupu, ada proses dia menjadi kepompong, berdiam diri. Dia berdiam diri, ketika sudah selesai berdiam diri, waktunya dia akan keluar menjadi kupu-kupu yang indah, yang berwarna-warni. Itu seharusnya yang kita lakukan sebagai orang percaya. Ketika kita sudah mengambil sikap untuk menjadi manusia baru, tinggalkan dosa kita, berdiam diri di kaki Tuhan, kita memperbaiki
membawiri roh dan pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita sudah dapat merubah diri kita, maka kita akan menjadi seekor kupu-kupu yang akan terbang ke sana kemari. Ulat itu bisa terbang kan? Nggak bisa kan? Dia hanya merayap ke pohon yang satu ke pohon yang lain. Tapi kalau kupu-kupu dia akan terbang. Demikian juga saudara dan saya. Saudara dan saya dapat mengubah diri kita menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia yang baru, maka engkau akan terbang mengatasi segala situasi yang ada, mengatasi segala persoalan yang ada. Engkau akan menari-nari sekalipun banyak persoalan dan tantangan, engkau tetap dapat memuji-muji Tuhan. Saya rasa hanya orang Kristen ya yang mampu menyanyi ketika di dalam kesulitan, ketika di dalam keadaan sakit, ketika di dalam keadaan tidak punya apa-apa, mulut kita masih bisa memuji Tuhan. Itulah yang seharusnya dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepompong ulat menjadi kepompong dan kepompong itu menjadi kupu-kupu. Itu seharusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang ingin menjadi pilihan Tuhan. Catat sekali lagi, saudara masih ada di dalam panggilan. Mau saudara menjadi pilihan? Kerjakan dan lakukan. Rubah diri menjadi pribadi yang baru di dalam Yesus. Haleluya. Jadi sebagai manusia baru yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, tentunya menjadikan Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup kita, supaya dasar dan fondasi hidup kita ini tidak terlepas daripada Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita ibaratnya kita ini sedang membangun. Kita ini adalah bangunan rohani kita ini. Bangunan kita harus selaras dengan batu penjuru itu. Kalau bangunan kita tidak selaras atau melenceng, pasti kita akan hancur. Saudara lihat kan, bangunan itu mana ada bangunan yang melenceng sendiri? Kalau dia melenceng sendiri membahayakan bangunan yang lain. Itu pasti akan segera runtuh. Bangunan itu akan saling mengikat satu dengan yang lain, menjadi satu bangunan yang berdiri tegak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua orang Kristen ini adalah tukang-tukang bangunan. Ingat, jadi kita ini banyak sebutannya. Kita ini adalah tukang-tukang bangunan. Firman Tuhan tadi dalam Kisah 4 ayat 11 mengatakan kamu tukang bangunan itu. Kita ini adalah tukang bangunan yang mempunyai kewajiban untuk membangun rumah rohani kita masing-masing. Rumah rohani kita ini harus kita bangun, karena kita ini ada bait Allahnya Tuhan, di mana Tuhan harusnya tinggal dan diam di dalam diri kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin bangunan kita kokoh, bangunan kita kuat, maka kita harus dong membuat fondasi yang kuat juga, dan struktur bangunan yang kokoh. Satu dengan yang lain, bangunan itu akan saling mengikat, saling menopang. Karena apa? Fondasinya sudah kuat. Demikian juga di dalam rohani kehidupan kita. Kalau kita ingin membangun rumah rohani kita, ingat, engkau harus menjadikan fondasi atau dasar kehidupanmu di atas kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus, supaya rohani benar-benar terbangun, bertumbuh di dalam Kristus. Karena itulah fondasi itu yang akan menguatkan engkau untuk engkau tetap tegak berdiri. Maka Tuhan mengatakan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Siapa yang memberikan kekuatan itu? Yesus yang menjadi batu
maka saudara dan saya akan tetap tegak berdiri di tengah badai persoalan yang sedang terjadi. Banyak sekarang orang sudah kolaps, banyak orang yang sudah menjerit, banyak orang sudah merasa putus asa. Bahkan ada yang menulis PPKM itu adalah pelan-pelan kita mati. Kenapa kita harus pelan-pelan kita mati? Kenapa kita nggak bisa? Kita tetap hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sekalipun apapun itu, kita tetap percaya. Kita akan tetap tegak berdiri di tengah badai persoalan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membangun rumah pribadi kita bisa membuat desain sendiri dong, ya. Mau tingkat berapa, mau ada kolam renangnya seperti apapun, desain kita bisa kita buat sendiri. Tetapi kalau engkau ingin membangun rumah rohanimu, harus ikut desain Tuhan, harus ikut aturan Tuhan. Tidak ada bangunan rohani itu menurut desain kita, suka-suka kita. Semuanya harus ada aturannya. Mengapa batu penjuru itu dibuang oleh tukang bangunan? Karena dianggap ribet. Batu itu ribet, sulit diletakkan sana, diletakkan sini. Karena apa? Mereka tidak tahu seharusnya batu penjuru itu diletakkan di pojokan. Maka dia buang karena dia tidak mau susah. Ikut Tuhan itu kan gak gampang. Ikut Tuhan itu tidak mudah. Kita harus tahu dan mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Kalau kita sudah mengenal pribadi Yesus sesungguhnya, dan kita harus ikutin dong aturannya, supaya desain rumah rohani kita ini sesuai dan berkenan apa yang dikehendaki Tuhan. Orang yang Tuhan yang mau tinggal di dalam diri kita. Kan Tuhan yang mau tinggal di dalam diri kita sebagai bait Allahnya. Ya Tuhan gak mau kalau desain kita yang kita buat. Tuhan mau desain Tuhan yang terjadi di dalam diri kita, dibentuk seperti apapun juga kita. Itu adalah desain Tuhan supaya kau layak menjadi bait Allahnya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membangun rumah pribadi kita secara fisik, sekali lagi saya katakan kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Tetapi kalau engkau ingin membangun bait Allah di mana Yesus tinggal di dalam dirimu, engkau tidak boleh suka-suka hatimu. Engkau harus ikut aturan. Engkau harus ikut pembentukan Tuhan. Tuhan mengerjakan sedikit demi sedikit membangun diri kita. Mungkin sakit. Siapa yang gak sakit di pandemi ini? Semuanya sakit. Tapi ini adalah pembentukan Tuhan di dalam diri kita untuk membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang baru, pribadi yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Supaya kita tahu dan sadar bahwa kekuatan kita ini tidak ada artinya. Kehebatan kita ini tidak ada artinya bila mana tidak bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Efesus 2 ayat 19-21 mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Haleluya. Ketika kita menjadi manusia yang baru, kita sudah masuk di dalam pilihan Tuhan. Maka disebut kita ini bukan orang asing lagi.
tetapi kita adalah anggota keluarga Allah. Haleluya. Kita bukan pendatang lagi, kita bukan orang asing lagi. Maka kita memanggil Tuhan kita apa? Bapa. Kita punya Bapa, karena kita ini bersatu keluarga dengan Bapa kita di surga. Kalau kita adalah bukan orang asing lagi, tetapi anggota keluarga Allah, kalau kita memanggil Bapa, didengar nggak? Pasti didengar, karena kita anaknya. Kalau ada orang lain memanggil kita Bapak, Pak, Bapak, mungkin kita jalan aja terus karena kita nggak kenal suaranya, kita nggak tahu siapa itu, kita tetap berjalan. Tetapi kalau anak kita yang memanggil, baru dari kejauhan, Bapak, oh, anakku itu, pasti dia akan berhenti, dia akan dengarkan, dia akan datang memeluk anaknya. Itu paling tidak, dadah kalau mau pergi. Kenapa? Dia kenal suara anaknya. Jadi tidak semua orang yang memanggil Bapak itu dikenal oleh Bapak kita di surga. Karena apa? Karena mereka bukan anggota keluarga Allah. Kalau saudara dan saya ini adalah pilihan Tuhan, maka saudara dan saya ini adalah anggota keluarganya Tuhan. Jadi perjuangan saudara dan saya harus menjadi anggota keluarganya Tuhan. Dan ingat, setiap anggota keluarganya Tuhan di sini dikatakan harus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Artinya saudara dan saya harus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para nabi, para rasul, yang sumbernya tentunya adalah Yesus Kristus itu sendiri sebagai batu penjuru. Jadi kalau saudara dan saya dibangun di atas dasar kepentingan pribadi atau di atas dasar sumber pemerintahan yang lain, itu kita sedang tersesat. Karena saudara harus tahu, harus waspada. Saat ini sudah banyak sekali penyesatan. Gereja Tuhan Maha Kuasa itu sedang gencar-gencarnya, dan sudah banyak yang terjerat. Bayangkan saja, mereka bisa menjerat orang-orang Kristen masuk ke dalamnya, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini dan berubah wujud menjadi wanita Tiongkok. Saudaraku yang dikasih itu, anehnya ada orang Kristen yang terjerat masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Yesus Kristus sebagai batu penjuru itu. Dia tidak tahu, maka dibuang. Wanita Tiongkok itu memproklamirkan dia sebagai Yesus yang datang kedua kalinya. Saudara melihat ya di Facebook, itu sangat gencar sekali. Dan anehnya, ini perempuan punya suami, punya anak. Loh, kok Kristus disamakan? Kristus yang mempunyai sifat ilahi, kok disamakan dengan manusia biasa yang memegang handphone? Kita berhubungan dengan Tuhan tidak perlu pakai handphone. Coba buka dulu diam di kaki Tuhan, menyapa dia. Dia sudah mendengar engkau. Alangkah menyedihkan orang-orang yang mau terjerat ke dalam penyesatan ini. Makanya ingat, saudara dan saya harus dibangun di atas kebenaran daripada Kristus Yesus, sehingga kalau engkau kuat, engkau tidak akan pernah bisa disesatkan. Engkau akan tetap tegak berdiri bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Saudara dan saya ini dibangun di atas Kristus, di atas fondasi itu. Saudara dibangun, kita dibangun dan tumbuh, seluruh bangunan itu rapi dan tersusun. Jadi hanya di dalam Kristus rohani kita bisa dibangun, bisa bertumbuh ketika kita berakar di dalam Dia. Tidak mungkin saudara bisa bertumbuh dan dibangun di atas Kristus bila mana saudara dan saya tidak berakar di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Haleluya. Kalau kita tidak berakar di dalam Dia, kita tidak mungkin bisa dibangun di atas Dia. Boro-boro bertumbuh, dibangun saja tidak bisa. Kalau sebuah pohon bertumbuh, pasti dia bertumbuh di atas akarnya. Demikian juga kalau kita mau bertumbuh di dalam Kristus, kita harus mempunyai berakar di dalam Kristus, supaya rohani kita ini bertumbuh di atas kebenaran yang ada di dalam pribadi Yesus itu sendiri. Saudaraku yang dikasih itu, tujuan itu semua adalah mempersiapkan diri kita menjadi bait Allahnya Tuhan. Haleluya. Kalau kita berakar di dalam Kristus dan dibangun bertumbuh di dalam Kristus, maka kita sudah siap bangunan rohani kita ini menjadi bait Allahnya, di mana Yesus ada dan tinggal di dalam diri kita. Jangan seperti tukang bangunan yang bodoh itu, yang tidak mengenal fungsi daripada batu penjuru, sehingga dia membuang batu yang sangat penting ini bagi struktur bangunan itu supaya tetap kokoh berdiri. Kalau saudara dan saya masih kuat saat ini, itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa dibuang? Sekali lagi saya katakan, tukang bangunan itu gak mau ribet, gak mau susah, gak mau mencari tempat atau posisi yang tepat di mana batu penjuru itu diletakkan. Bukankah banyak orang Kristen yang tidak mau ribet dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan? Tidak mau ribet karena mereka mau bebas melakukan apa saja. Padahal seharusnya sebagai orang Kristen kita harus tahu aturan-aturan yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Ada rambu-rambu yang harus kita kerjakan, yang bisa kita jalani, atau yang tidak boleh kita jalani. Itu ada dan itu harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kalau menjadi Kristen, kalau menjadi orang Kristen hanya asal Kristen, tidak ada gunanya. Toh neraka juga bagian. Tetapi kalau engkau ingin menjadi orang yang bukan hanya sekedar panggilan, tetapi juga sekaligus menjadi orang yang menjadi pilihan Tuhan, itu memang tidak mudah. Ada bayaran yang harus banyak kita kerjakan dalam hidup ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau masuk surga itu gampang, tidak perlu kita susah-susah datang beribadah. Kalau masuk surga itu gampang, tidak perlu kita melayani Tuhan. Kalau masuk surga itu gampang, ngapain kita lakukan kebenaran firman Tuhan yang begitu susah, sulit? Tapi karena masuk surga itu tidak mudah, maka saudara dan saya harus berjuang. Berjuang supaya kita boleh menjadi pilihan Tuhan dan berhak mendapatkan kehidupan kekal. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Haleluya. Firman Tuhan berkata banyak orang berjuang untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Mereka juga berjuang
Yang tidak dapat masuk adalah orang-orang yang setengah-setengah, yang bimbang, yang ragu, yang datang beribadah, hanya datang, tetapi tidak pernah mau melakukan apa yang menjadi kebenaran firman yang didengarkannya. Padahal Tuhan mau ketika engkau datang beribadah, ketika engkau datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kerjakan, lakukan, karena itulah yang akan menjadi jaminan bagimu untuk mendapatkan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Menjadi pilihan itu gak gampang. Maka firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Manakah yang kau pilih? Hanya panggilan sebagai orang Kristen atau sebagai pilihan? Kalau sedikit yang terpilih, berarti ada saringan yang ketat untuk menjadi pilihan Tuhan. Oleh karena itu saat siang hari ini, berjuanglah, tinggalkan segala kemunafikanmu, tinggalkan segala kemalasanmu, tinggalkan semua dosamu, masuk di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru yang menjadi fondasi bagi kehidupanmu, sehingga kau akan tetap kuat, tegak berdiri, dibangun di atas Dia. Menghadapi persoalan apapun, engkau tetap akan berkata terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di ayat 43 bacaan kita mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Haleluya. Kerajaan Allah bisa diambil oleh Tuhan kapanpun Dia mau. Kalau engkau tidak mau berubah, kalau engkau tidak mau bertobat, kalau engkau masih setengah-setengah, kerajaan Allah bisa diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini sudah menjadi umat yang dipanggil menjadi pilihan Tuhan. Berjuanglah agar bukan hanya sekedar panggilan hidup menjadi orang percaya, tapi berjuanglah untuk menjadi pilihan Tuhan, sehingga kerajaan Allah tidak akan pernah diambil daripadamu. Karena kerajaan Allah itu sewaktu-waktu bisa akan dialihkan oleh Tuhan kepada bangsa lain. Lihatlah, saudara, melihat kan, banyak orang-orang yang di luar Kristen sudah mulai berdatangan kepada Yesus. Adakah saudara mau kerajaan Allah yang sudah kau miliki dialihkan kepada yang lain? Saudara dan saya harus pertahankan kerajaan Allah itu menjadi milik kita dengan cara berjuang. Jadikan Yesus Kristus menjadi batu penjuru di dalam hidupmu, menjadi fondasi kehidupanmu, sehingga engkau tetap mampu berjalan di tengah kesulitan seperti apapun. Engkau tetap akan mengasihi Tuhan. Engkau akan tetap percaya kepada Tuhan bahwa akan ada Tuhan yang terus siap menolong dan membela engkau, menolong engkau